Baik, Bapak Ibu sudah hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pugerwetan 2 beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pugerwetan 2. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4. Bersama saya, Nur Cahyono Agus Setiobudi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pugerwetan 2, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebelum kita mulai acara kita kali ini, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking dulu ya. Nanti ice breakingnya dipandu dengan video. Bapak Ibu bisa berdiri di samping meja saja ya. Nanti lihat video bersama-sama. Monggo bisa berdiri di samping meja biar leluasa. Baik, kita mulai gitu. Ice breakingnya judulnya tangan diputar.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Capek nih, berkeringat sedikit nih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Kita sebagai guru harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif ini. Juga kita memiliki kewajiban untuk menyebarkan ke seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa, karena budaya positif ini dapat menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, saya sudah merumuskan konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, nggak kelihatan. Motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Bapak Ibu, inilah konsep-konsep inti yang ada di modul budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Diharapkan teman-teman guru SDN Puger Wetan 2 ini ada yang mengikuti jejak saya untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, atau dengan kata lain, pembelajaran dengan paradigma baru. Maaf mungkin saya nggak kelihatan, jadi saya duduk saya baca gitu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid atau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, seperti apa sih prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini? Di sini pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kalau kita hanya ceramah atau mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik itu seperti apa. Jadi, untuk dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada murid. Karena ini salah satu pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan guru itu sifatnya menuntun, memberi contoh kepada murid, dan pembelajaran harus berpihak kepada murid. Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah dengan harapan pembelajarannya terjadi perubahan, terjadinya perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini Bapak Ibu, menurut teori kontrol, guru itu dapat mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, kita beranggapan kita sebagai seorang guru, kita bisa mengontrol murid-murid kita. Tapi kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Makanya ini disebut miskonsepsi atau ilusi belaka. Contoh misalnya Bapak Ibu meminta siswa untuk melakukan sesuatu, atau awalnya siswa melakukan sesuatu yang buruk dan diminta untuk melakukan hal yang baik. Apakah kita dapat mengontrol tingkah laku siswa tersebut? Tidak, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak, walaupun sebenarnya yang kita lihat sudah melakukan hal yang baik. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri. Pada saat siswa tersebut belum memiliki motivasi untuk berubah, bisa saja pada saat kita sedang lengah, anak tersebut melakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena tidak diimbangi dari motivasi dalam diri. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Di sini ada kata penguatan positif, lebih ke arah bujukan atau rayuan. Apakah bujukan atau rayuan itu bermanfaat? Belum tentu. Balik lagi ke kesadaran dirinya atau motivasi dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini berarti juga ilusi. Pada saat kita mengkritik siswa, kemudian apakah siswa berubah? Belum tentu juga. Mungkin karena rasa takut saja. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai seorang guru pasti lebih dewasa dibandingkan dengan siswa, kan? Kita beranggapan bahwa sebagai orang dewasa berhak memaksa, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain, karena sebenarnya yang bisa merubah diri kita sendiri adalah kita sendiri. Pada saat motivasi kuat, kita akan melaksanakan dengan senang hati. Baik, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Maaf Bapak Ibu, nggak kelihatan. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda menurut teori kontrol. Jadi kita harus punya pola pikir, setiap orang kebutuhannya itu tidak sama. Yang ketiga,
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia menurut teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Semua perilaku memiliki tujuan menurut teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda menurut teori kontrol. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain menurut teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal menurut stimulus respon. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru menurut teori kontrol. Selanjutnya, model berpikir menang kalah menurut stimulus respon. Model berpikir menang-menang menurut teori kontrol. Atau yang disebut win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah. Walaupun siswa berbuat kesalahan, jangan menganggap kita yang menang. Anak yang berbuat salah pasti kalah. Artinya mereka akan mencap dirinya sebagai orang yang gagal. Jadi mereka akan selalu mengingat terus tentang kegagalan atau kesalahan tersebut. Maksudnya, pada saat kita berkomunikasi pada anak tersebut, kemudian anak tersebut harus berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ia buat. Nah, pada saat ia bertanggung jawab mencari solusinya sendiri, itu dibantu oleh guru. Maka anak tersebut tidak menganggap dirinya itu gagal. Jadi tidak ada yang kalah. Itulah Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, kita lanjut. Disiplin positif. Maaf ya, sambil duduk nggak kelihatan. Itu panas. Mungkin ada yang tahu nggak kata disiplin itu apa? Menurut bacanya masing-masing. Monggo Pak Cici. Nah itu, nah betul, itu disiplin menurut kita ya. Jadi disiplin itu identik dengan aturan. Betul ya? Ada kata disiplin, ada aturan, ada sanksinya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Awal pembentukan kata disiplin itu awalnya
disiplin diri. Jadi mengacu pada disiplin diri. Maaf Bapak Ibu panas. Jadi disiplin di sini pada anak saat meyakini nilai-nilai yang diyakininya, maka anak tersebut memiliki tanggung jawab. Jadi kembali lagi ke motivasi dalam diri. Nah, itulah arti kata disiplin. Jadi disiplin itu bukan berarti ada aturan, ada sanksi, ada hukuman. Jadi kata disiplin itu artinya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dan tentunya kita melakukan disiplin diri, maka akan terbentuknya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita untuk berperan mewujudkan anak-anak kita memiliki motivasi diri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau ujian. Nah, itulah penjelasan disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi masih berhubungan tentang disiplin diri, yaitu nilai-nilai kebajikan. Merupakan nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai di sini saya sudah membuat tiga kelompok dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua PYP atau Primary Years Program, yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Baik, kita jabarkan satu persatu. Profil pelajar Pancasila, di situ terdapat 6 dimensi. 6 dimensi itu terdiri dari berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, ada bernalar kritis kreatif. Nah, itulah 6 dimensi pelajar Pancasila. Coba kita nyanyikan ya, sesuai yang dinyanyikan anak-anak itu. Mari, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah tadi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya PSP, PYP, Primary Years Program. Itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikan yang ada di Primary Years Program.
Nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya dari keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang saya rangkum ada 3 tadi, ada 3 kelompok. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu disebut kebutuhan dasar. Lanjut ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, atau kesenangan. Yang pertama, tentang bertahan hidup, itu uraiannya atau yang masuk dari bertahan hidup itu kebutuhan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bapak Ibu pernah mendengar pada saat mengajar di kelas itu ada anak yang lemes, pasti ada yang lemes atau ngantuk atau gimana itu. Nah, itu pasti ada dari kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Contoh kita dari bertahan hidup pasti ada yang belum sarapan atau yang tidurnya kurang atau pakaiannya masih dicuci nanti terlambat. Kenapa Don? Kenapa Don? Oh ya, itu banyakan sarapan juga lemes. Nah, jadi itu juga jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan mengganggu stabilitas orang tersebut. Itu. Berkaitan dengan rasa kasih sayang, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama dalam kelompok. Nah, itu termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jika anak itu tidak disenangi dalam kelompok, itu juga akan mengganggu semangatnya anak tersebut. Jadi itu kalau jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka dalam diri anak itu nanti akan mengalami kegiatan yang buruk, tidak seperti biasanya, tidak sesuai seperti biasanya. Jadi yang ketiga, penguasaan. Penguasaan yang terkait dengan penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu tidak mau diatur, bebas, jadi sesuai keinginannya. Pulang pagi ini, mulai tuh gak ngerti dewe. Yang kelima, kesenangan. Nah, kesenangan ini termasuk dalam yang terkait dengan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Itu termasuk dalam kesenangan.
Apa itu? Oh ya, sering guyon ya. Dari sini inilah kelima kebutuhan dasar manusia. Mas lanjut, ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada dua, yaitu kalau enggak apa dihukum atau dapat penghargaan. Jadi itu kalau enggak dihukum ya dapat penghargaan, itu termasuk motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, ekstrinsik, nah, dari luar. Jadi kalau contoh murid supaya apa namanya dapat nilai bagus, nah dia akan supaya tidak apa dihukum, dia itu takutnya supaya tidak dihukum atau dapat penghargaan supaya nilainya bagus. Jadi dia berusaha itu dari luar, dari pengaruh gurunya. Nah, diiming-iming itu namanya apa namanya motivasi dari luar atau motivasi intrinsik karena hukuman atau penghargaan. Tapi yang lebih baik atau lebih bagus itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Yaitu contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik atau motivasi diri itu keluar dari dalam dirinya sendiri, tidak dipengaruhi dari orang lain. Contohnya datang tepat waktu itu termasuk kita dari motivasi sendiri, tidak karena aturan atau hukuman. Yang lebih baik itu dari motivasi intrinsik, motivasi diri. Lanjut, motivasi berhubungan yang motivasi intrinsik itu ada tiga. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi sebenarnya sudah pernah mendengar, ya. Nah, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Nah, yang belum atau baru mendengar yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu dicari dulu masalahnya apa supaya dia memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi diajak omong-omongan. Jadi kamu bisa gini, harusnya begini. Nah, itu namanya restitusi. Sedangkan hukuman itu berupa apa namanya? Berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi anak itu mesti terbebani atau terpaksa atau terbebani luka hatinya atau luka badannya, jika itu disebut hukuman. Kalau konsekuensi tetap itu hanya konsekuensi itu sifatnya kita sudah apa namanya mensepakati kalau melanggar ini hukumannya ini, jadi itu namanya konsekuensi. Contoh tidak membuang sampah sembarangan atau terlambat sekolah, konsekuensinya itu kalau dia diberi peraturan dibuat bersama, konsekuensinya bisa lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu disebut konsekuensi. Jadi aturan tapi dibuat bersama. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, secara tiba-tiba. Contoh anak telat, kamu lari saja, jadi itu disebut hukuman karena tidak ada peraturan di situ. Jadi sifatnya itu secara tiba-tiba, tidak ada. Baik, untuk memahami tentang apa itu hukuman, konsekuensi,
Nah, ini ada sebuah soal pertanyaan. Kelihatan ya? Nah, nanti apa ditulis coret-coretan saja. Yang pertama, baca Pak Doni, apa Pak Doni? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu coba ditulis sendiri di oret-oretan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, nanti ada jawabannya. Coba tulis dulu di di oret-oretan. Sama enggak dengan jawabannya jenengan? Atau diingat saja enggak apa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharusnya di sekolah karena maaf gak kelihatan ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi. Sudah ditulis ya dari jawab. Nah, inilah jawabannya. Sama apa tidak? Nah, ini perbedaannya dari yang nomor 3 dan nomor yang terakhir. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang terakhir, lari itu disebut hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sama-sama itu disuruh, yang pertama disuruh push up, yang kedua disuruh lari, kan sama-sama dihukum. Tapi kenapa yang terakhir itu disebut konsekuensi? Nah, karena kesepakatan itu, karena terlambat dia jadinya dihukum tadi karena terlambat disebut konsekuensi. Kalau enggak ada perjanjian. Jangan seperti itu, jangan menghukum anak-anak. Lanjut ya. Tadi itu mungkin jawabannya ada yang mirip sudah 100 semua, sudah benar semua. Ada salah ya, berarti maklum gitu karena belum memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya dadakan, ujuk-ujuk, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru pasti memiliki salah satu saja, sebutkan dari kelima ini yang termasuk Bapak Ibu guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat
orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang termasuk diri kita? Penghukum. Nah, ngaku sendiri ya, paling banyak itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Itu kebanyakan dari guru-guru kita itu seperti itu, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Tapi ada tiga-tiganya masuk. Apa itu teman? Oh ya, juga sebagai teman. No, sama-sama kecilnya. Jadi itulah. Oh ya, karena sebagai apa? Karena masa sebagai teman ya, jadi sih boleh. Nah, itulah, jadi dari keempat itu sebenarnya itu kurang bagus. Yang babi bagus itu sebagai manajer. Tapi manajer di sini bukan manajer di perusahaan ya, manajer yang ada di sekolah untuk membina atau membimbing siswanya itu menemukan kesalahannya dan mencarikan solusinya. Itu disebut sebagai manajer. Nah, untuk menjelaskan atau lebih paham lagi tentang 5 posisi kontrol guru, mari dikasihkan slide selanjutnya. Ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus yang sama, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat pelaksanaan bendera. Nah, ini kata-katanya, itu yang kata-katanya sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk kata-kata dari sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, karena diberi kata gitu anaknya ini merasa bersalah. Ya gitu. Nah, terus lanjut. Masih contoh kasus yang sama, yaitu siswa tidak memakai atribut saat pelaksanaan upacara bendera. Sebagai teman, itu kata-katanya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman kata-katanya. Jadi anggap sebagai temannya, tidak ada apa namanya? Paksaan atau hukuman atau kata-kata yang membentak. Yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan diulang lagi. Itu kata-kata sebagai pemantau. Nah, dari keempat itu seharusnya kita sebagai manajer, bagaimana kata-katanya? Nah, seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di situ kita harus mencari bertanya dulu kenapa hal tersebut terjadi, kenapa dia tidak memakai atribut seragam sekolah lengkap. Jadi itu apa namanya, membuat siswa itu tidak langsung bersalah. Jadi dia masih mencari solusi tentang dirinya, mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk memperdalam atau biar paham lagi tentang posisi kontrol guru itu, kita lihat videonya seperti ini. Sebagai penghukum, ini ada ilustrasinya seperti ini. Ada siswa yang telat. Ini sebagai guru piketnya. Java, sini kamu. Selamat pagi, Pak. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Maaf Pak, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Hampir tiap hari kamu telat. Saya Malas sekali ya jadi anak. Dasar pemalas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sebagai pembuat merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Dava, selamat pagi Pak. Dava. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan. Kamu senang ya bikin Bapak susah? Maaf Pak. Duh Gusti, Dava. Kamu suka ya kalau Bapak ditegur kepala sekolah? Terus Bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau Bapak ditegur kepala sekolah, Dava. Maaf Pak. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Bapak susah lagi ya, Nak. Bapak tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Posisi membuat merasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Dava, Selamat pagi Pak. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Pak. Habis ibu saya terlambat membangunkan saya Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak. Saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap gak kekejar Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng Bapak dong. Demi Bapak, bisa kan? Bisa lah Pak. Ya sudah sana, masuk kelas. Bapak beresin urusan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan Dalam suara sebagai teman itu akrab, berbicara dengan suara ramah, untuk menjaga dengan suasana suasana santai, tetap santai dan murid menjadikan akan merasa senang, teman bicaranya aman, itu dan tenang. akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada Jadi sebagai teman itu dia akan manut pada satu orang saja. Nah, berikutnya sebagai pemantau. Dava, Selamat pagi Pak. Dava, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Dava sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Pak. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang seharusnya sebagai posisi sebagai manajer. Bagaimana penanganannya? Nah, kita saksikan. Dava, Selamat pagi Pak. Maaf Pak, saya terlambat. ya sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam Ditanyakan 7:20. dulu Jadi, validasi sekarang bagaimana ini, Dava? Maaf Pak, saya lupa menstabilkan setel identitas. alarm saya semalam. Yang Baiklah, kedua, menurut kamu keyakinan menanyakan sekolah keyakinan. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Pak. Setuju. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Pak. Baik, kalau dapat lupa menyetel alarm ini, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, kakak saya, kakak Budi. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Dava adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Dava akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Dava ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Dava agar tidak terlambat bangun lagi. Nah, itulah sebagai manajer. Baik, Dava. Jadi Terima dicari kasih dulu kerjasama kami. Sekarang kenapa kami terlambat, kembali cari ke stabilitas, kelas untuk menstabilkan identitas. Baik Pak. Terima Kedua, kasih. validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan Posisi keyakinan. manajer adalah posisi kontrol Itu yang atau disarankan untuk membimbing disebut dengan istilah memiliki segitiga sikap restitusi. disiplin yang positif
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itulah Ibu dan Bapak video guru, tentang setelah mengamati 5 posisi adegan kontrol kelima sebagai posisi seorang guru. kontrol tadi, Jadi setiap kira-kira posisi kasusnya mana yang sama, paling cuman penting? penanganannya berbeda. Dari Posisi mana posisi yang sebagai dapat teman, menunjang sebagai motivasi intrinsik murid? penghukum, Ya, sebagai tentu pemantau, posisi sebagai manajer. orang tempat Posisi merasa ini bersalah, dan yang memang terakhir posisi sebagai ideal manajer. yang ingin dituju Lanjut, setiap untuk memahami pada ada tentang 5 posisi kontrol ini, guru dapat saya menerapkan buat tes, disiplin nanti posisi dijawab ya, yang sama-sama saja, berpihak tidak usah kepada ditulis. murid. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, sebagai apa? Nah, Pak kita jawab, Pak kita lihat jawabannya. Pembuat merasa bersalah. Jadi saya sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Sebagai apa? Sebagai apa Pak Doni? Memantau. Pada jawabannya sebagai penghukum. Ternyata salah. Jadi belum paham. Jadi kamu tidak pernah belajar melakukannya. Jadi itu sebuah hentakan. Jadi sebuah kata-kata hentakan. Jadi disebut penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba manajer ya. Nah, betul manajer. Jadi itu pertanyaannya itu membuat siswa itu mencari solusinya sendiri. Jadi kita hanya membuat pertanyaan saja. Jadi teman yang bersalah itu membuat motivasi diri supaya memperbaiki kesalahannya. Jadi itu sebagai manajer. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Jawabannya sebagai teman. Jadi kalau ada kata ayolah itu berarti sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Udah tadi, ya belum apa? Ya apa yang kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan pemantau. Itulah. Jadi dari kata-katanya itu berbeda-beda. Jadi sesuai apa posisi kontrol kita. Lanjut, ya. Keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas dan atau bukan peraturan kelas? Nah, ayo, yang bisa menjabarkan mengapa kok keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Apa saya disebut keyakinan kelas itu dan apa disebut peraturan kelas itu? Ya, kalau peraturan kan pasti warga kelas itu yakin kalau bisa melakukan ini. Yeah. Jadi yang disebut keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan dijalani bersama. Jadi jika ada yang salah, nah ini loh kita buat kesepakatannya bersama. Nah, kalau peraturan kelas itu yang membuat cenderung hanya satu orang atau gurunya sendiri atau pihak sekolah sendiri, itu namanya peraturan. Jadi kenapa kok keyakinan kelas? Karena supaya tadi bisa
diputuskan bersama. Jika ada yang salah, nanti ini loh sudah dibuat apa namanya, keyakinannya, kesepakatannya. Nah, itu disebut, kenapa kok disebut keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor atau roda dua? Ini disebut peraturan atau keyakinan. Kenapa kok muncul apa namanya harus memakai helm? Ya, kenapa kok harus memakai helm? Tenang tak, mau tenang tak, apa gak takut ditilang, takut polisi? Kalau memakai, kenapa harus pakai helm? Melindungi. Keselamatan itu apa namanya? Yang terakhir, yang pertama mesti takut ditilang atau takut polisi. Nah, itu motivasinya seperti itu. Sebenarnya tidak harus kita yakin jika memakai helm itu tujuannya supaya keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kan motivasinya dari diri sendiri supaya tidak terkena virus atau terkena penyakit, makanya kita pakai masker atau cuci tangan. Jadi kalau yang pertama itu karena dari luar, karena takut polisi tadi. Yang kedua itu karena dari diri sendiri, karena takut kena virus atau terkena penyakit. Nah, itulah bedanya apa namanya, peraturan atau keyakinan dan peraturan. Jadi kalau keyakinan itu yakin dari dirinya sendiri, kalau peraturan dari luar, dari orang lain atau dari yang membuat peraturan itu. Berikutnya, nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti sudah membuat keyakinan kelas ya Pak Ibu? Sudah. Nah, ini apa namanya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tak kelihatan begitu, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi contoh keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Maksudnya kata-kata positif itu tidak menggunakan tidak menggunakan kata tidak atau dilarang atau kata-kata negatif. Contohnya tidak terlambat, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu diganti menjadi kata-kata positif. Contohnya apa? Nah, buanglah sampah di tempatnya. Atau apa namanya? Datanglah tepat waktu. Jadi kata-katanya itu tidak mengandung kata tidak atau dilarang. Itu merupakan keyakinan kelas dengan kata-kata positif. Sebentar, ada ajan.
Baik, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, yang tadi kata-kata dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini sendiri saya baru dengar waktu ikut guru penggerak ini, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan pengalaman baru saya. Jadi sama-sama belajar restitusi. Jadi mencari kolaborasi bagaimana dia itu membuat kesalahannya itu dicari sendiri, kenapa kok seperti itu, namanya restitusi. Merupakan suatu proses atau dialog percakapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi supaya siswanya itu mencari sendiri solusinya, kenapa dia jadi bertanggung jawab tentang kesalahannya. Dia harus memperbaiki kesalahannya, tapi dengan dimulai dari dirinya sendiri. Saya tidak boleh terlambat, jadi saya harus datang bangun lebih awal, memasang alarm, itu motivasi sendirinya, motivasi dalam dirinya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ini coba saya praktekkan, tapi ini masih belajar saya. Jadi tapi tidak masih belajar, jadinya kelihatannya seperti melihat itu, tapi sebenarnya tidak, masih belajar. Jadi seperti ini videonya. Ada ya. Nah, ini contoh saya waktu belajar segitiga yang ketahuan makan di kelas. Sebagai seorang guru yang baik, saya akan menyelesaikan masalah tersebut dengan tahapan segitiga restitusi. Tasya, kira-kira tahu nggak kenapa saya panggil di sini? Menstabilkan identitas. Ya, betul. Kira-kira makan di kelas itu pada saat jam pelajaran perbuatan salah apa tidak? Tasya, sebenarnya makan itu kebutuhan manusia. Jadi buat saya sendiri. Kita harus tahu kapan, gimana, tempat makan. Kira-kira makan di kelas itu perbuatan salah apa? Kenapa? Terus validasi tindakan yang salah. Kenapa berbuat salah? Terus apa alasannya kenapa seperti itu? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Agar Tasya besok tidak makan di kelas lagi, harus apa ya? Ya, nggak kedengaran Ibu. Masih ingat keyakinan yang dulu kita. Ya, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sehingga yaitu berbuat salah. Tadi makan di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa enggak? Di sini Pak Guru tidak menghukum Tasya, tidak menyalahkan Tasya, akan tetapi akan mencarikan solusi agar Tasya tidak makan di kelas. Ramdan betul saya tahu mau. Harus meringas stok Ramdan. Makan di terus apa lagi? Terus tidur lebih awal. Ya itu cuma saya nggak lupa bawa kabel. Kan sudah tidur agar tidak terlambat sekolah dan tidak meninggal lagi. Kapan Tasya meninggalnya? Pagi bisa? Ya, Pak Guru hanya ingin Tasya menjadi action. Pagi bisa ya? Mulai besok Baik, saya ulang lagi tentang caranya membuat restitusi tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan
adalah bagian proses dari pembelajaran. Jadi kenapa ditanyakan dulu kenapa? Kenapa? Nah, itu ada berbuat salah itu wajar. Jadi apa namanya? Seolah-olah siswa itu salah itu tidak dihukum. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Tidak ada orang yang sempurna itu kata-katanya. Baik Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak atau Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini mencari solusi permasalahan itu. Jadi kata-kata dari menstabilkan identitas itu seperti itu. Jadi membuat siswa itu tidak langsung saya salah. Jadi dia dicari kesalahannya, tapi juga tidak disalahkan. Jadi dia sendiri yang mengaku, tapi kita tidak menghukum dia. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi contohnya kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kenapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi salah itu tapi tidak disalahkan, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi di sini keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tadi sebelumnya harus membuat keyakinan kelas dulu, dimulai pada awal pelajaran. Nah, ini juga saya baru tahu, jadi belum membuat. Jadi awal tahun pelajaran, jadi membuat keyakinan lulus dibuat bersama-sama satu kelas supaya nanti jika ada yang melanggar itu ini loh keyakinan apa yang salah kamu langgar. Jadi pertanyaannya apa keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita itu tidak perlu panjang-panjang. Contohnya jujur, tidak terlambat, datang tepat waktu. Jadi tidak menggunakan kata-kata tidak dan dilarang ya. Jadi menggunakan kata-kata positif. Nanti untuk kata-katanya saya ajari, saya tuliskan nanti gimana. Oke. Nilai-nilainya apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Oke, itu tadi contohnya sudah tahu, sudah lihat. Nanti kalau ingin jelas bisa melihat lebih pakai suaranya agar tahu ya, bagaimana dialognya. Sudah karena sudah terakhir, jadi penutup. Dalam program penerapan disiplin positif, hendaknya seorang pendidik atau guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.